Sampai di simpulnya, bro. Kalau kita lihat dari pola sejarah yang tadi, dinosaurus, manusia purba, agraris, industri digital, memang kelihatan banget satu hal. Setiap zaman punya akhirnya sendiri. Akhir zaman, well, akhir fase. Secara historis, akhir zaman dinosaurus, punahnya dominasi reptil raksasa. Akhir zaman batu, munculnya logam and teknologi baru. Akhir zaman agraris, revolusi industri. Akhir zaman industri, masuk era digital and AI. Yang berakhir itu, pola dominasi sistem nilai cara produksi struktur sosial. Yang tidak berakhir, bumi kosmos keberlanjutan eksistensi manusia, selama belum kiamat kosmik. Jadi makna akhir zaman. Kalau pakai pendekatan pola sejarah, open quote, akhir zaman bisa dimaknai sebagai titik transisi besar ketika struktur lama runtuh dan struktur baru lahir, close quote. Dan setiap transisi selalu terasa, kacau, tidak stabil, menegangkan, seolah-olah dunia runtuh. Padahal itu proses metamorfosis. Kenapa terasa dramatis? Karena kita hidup di dalamnya. Orang zaman batu mungkin panik saat logam muncul. Orang feodal panik saat industri muncul. Orang industri panik saat AI muncul. Setiap generasi merasa kita hidup di masa paling genting. Versi warung kopi. Mungkin akhir zaman itu bukan tombol off, tapi tombol update. Seperti version 1.0, 2.0, 3.0. Masalahnya, setiap update besar selalu ada bug, error, crash system dulu. Kalau kamu maknai seperti itu, maka fenomena alam, krisis sosial, dan keguncangan global sekarang bisa dilihat sebagai gejala transisi, bukan lonceng kiamat kosmik. Sekarang pertanyaannya makin filosofis nih, bro. Menurut kamu, transisi berikutnya ini menuju peradaban yang lebih sadar dan seimbang, atau peradaban super teknologis yang makin jauh dari nilai spiritual? Atau justru dua-duanya bertemu di satu titik baru? Hehe, pertanyaannya balik ke akar nih, bro. Bagus ini. Apa itu zaman? Secara sederhana, open quote, zaman adalah rentang waktu yang ditandai oleh ciri atau pola tertentu. Close quote. Jadi bukan cuma waktu berjalan, tapi waktu yang punya karakter khas. Secara bahasa, kata zaman artinya waktu yang panjang, periode tertentu. Dalam bahasa Indonesia, zaman, masa, era, periode. Bedanya dengan waktu biasa, waktu netral, cuma hitungan detik, menit, tahun. Zaman, waktu plus identitas, pola kehidupan. Secara konseptual, zaman biasanya ditentukan oleh cara manusia hidup, teknologi yang dipakai, sistem sosial dan politik, cara berpikir, dan nilai dominan. Contoh, zaman batu, alat batu dominan. Zaman industri, mesin dominan. Zaman digital, informasi dominan. Jadi zaman itu apa sebenarnya? Bukan sekadar tanggal, tapi open quote, vice dominasi suatu pola peradaban. Close quote. Makanya satu zaman bisa berakhir walau kalender tetap jalan.